A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nur. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Allah mahamna bil Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat istimewa kepada kita dalam suasana lelah, dalam suasana letih. Kita masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan panjang umur, dan diberikan kekuatan untuk kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi di dalam rangka kita memperbaiki diri. Sebab perbaikan diri itu tidak akan pernah terhenti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan penentuan akhirnya, hasilnya, apakah berhasil atau tidaknya kita dalam memperbaiki diri di dalam menjalani kehidupan, nanti terlihatlah pada akhir kehidupan, di saat kita akan melepaskan hidup kita atau meninggalkan kehidupan yang fana ini. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, jangan cepat puas, cepat merasa sudah benar, karena kamu tidak tahu rahasia ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu akan diberikan anugerah sebagai orang-orang yang beruntung, di mana kamu menjadi hamba-hamba Allah yang ternyata lulus menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mengakhiri kehidupan. Nah, memperbaiki diri tentu tidak mau tidak kita harus belajar. Artinya, karena dalam belajar itulah kita akan mendapatkan ilmu. Itu. Baik ilmu yang berupa kalimat, berupa teori, ataupun ilmu yang berupa fakta atau pengalaman empiris. Nah, di dalam majelislah kita nanti akan bisa saling berbagi tentang hal itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang pelajaran diri. Bab pelajaran diri itu pelajaran inti daripada yang diajarkan di dalam Islam. Seperti itu. Kita bisa ambil sebuah patokan dari turunnya surah yang pertama, surah Al-Alaq, yang kemarin sudah saya jadikan sebagai pengantar dalam penyampaian kajian diri. Nah, itu. Kemudian begitu juga yang Allah turunkan di dalam Al-Quran surah yang lain, surah yang terakhir dalam urutan Mushaf Al-Quran. Tuh. Jadi kesimpulan Mushaf Al-Quran itu adalah berisikan tentang cerita manusia. Bahkan suratnya diberi judul dengan surat manusia. Bayangkan coba. Kenapa Mushaf Al-Quran itu disusun oleh sahabat Utsman berdasarkan petunjuk dari Rasulullah? Isinya surat itu adalah surat tentang manusia. Itu artinya apa? Artinya kesimpulan dari semua pelajaran awal dan pelajaran akhir itu bertumpu kepada manusia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam diri manusia ini akan mengembang menjadi berbagai macam ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Seperti itu. Jadi pelajarannya sederhana, tetapi merenungkannya untuk menemukan benang merahnya, mata rantainya ini yang sulit, membutuhkan renungan-renungan yang dalam dan membutuhkan praktek-praktek yang tekun. Kita coba perhatikan di dalam surah manusia, dalam bahasa apa? Surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas. Itu diawali, itu pelajaran itu adalah mengingatkan kita untuk berlindung kepada Tuhan, yang Tuhan itu bersembunyi, bersemayam dalam diri manusia dalam bentuk Rabbunnya. Bayangkan coba. Jadi ada Rabbunnya nas, kemudian yang kedua ada Malikun nas, ada Maliknya nas. Yang ketiga ada Ilahun nas, ada ilahnya nas. Bayangkan. Ini kalau kita coba dalamin. Jadi dalam manusia itu tersimpan yang namanya Rabbun, yang namanya Malikun, yang namanya Ilahun. Tuh. 3 dasar kekuatan yang ada dalam diri manusia dan yang ada di dalam diri Tuhan. Bayangkan coba. Jadi Tuhan tuh berefleksi dalam 3 bentuk, dalam 3 bagian, dalam 3 jenis, 3 alur, yaitu alur Rabbun, alur Malikun, alur Ilahun. Penutup dari Al-Quran ini. Kesimpulan Al-Quran itu kesimpulannya tentang surah An-Nas. Arti seluruh cerita kehidupan di dunia ini dan juga nanti di akhirat itu nggak lepas dari cerita tentang manusia yang berujung kepada Tuhan, yang berefleksi kepada 3 bagian. Ini di sini nih nanti nih. Artinya ketika kita mengkaji diri kita, kaji diri. Kalau kemarin sudah saya sampaikan dari sudut versi pendalaman, pengetahuan, informasi dari leluhur kita ada 4 bagian. Nah, kita coba lihat lagi bagaimana tambahan-tambahan penjelasan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam diri manusia ada 3 bagian juga yang berhubungan dengan Tuhan. Bayangkan coba. Ini yang ingin saya ajak sama-sama kita merenung. Seperti apa sih bentuk Rabbunnya nas itu kayak apa? Uraiannya itu. Realita dan faktanya itu seperti apa? Begitu juga dengan Maliknya nas itu seperti apa? Perwujudannya, faktanya. Begitu juga yang berkaitan dengan Ilahun nas itu seperti apa? Itu. Jadi 3 yang digambarkan oleh Allah di dalam diri manusia tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti di dalam diri manusia juga ada tergambar ketiga sifat tadi, sifat Rabbun, sifat Malikun, dan sifat Ilah. Itu kepada manusia loh. 3 Allah menggambarkan tentang sifat ketuhanan. Berbeda kalau kita lihat surat yang berikutnya, surah Al-Falaq. Ya. Aplikasi tentang Tuhan itu cuma satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah, nggak ada qul a'udzu bimalikil falaq, nggak ada. Sedangkan falak itu simbol sesuatu di luar diri manusia, alam. Tentang yang berhubungan dengan waktu. Waktu berhubungan dengan sistem alam, matahari, bulan, dan planet yang lain. Terjadilah yang namanya falak. Waktu fajar. Kesimpulannya, tapi uraian beberapa tafsir itu luas. Seperti itu. Artinya hukum alam atau mewakili alam. Ketika Allah mewakili alam, Allah hanya menunjukkan Rabbunnya, tidak menunjukkan Malikunnya, tidak menunjukkan Ilahunnya kepada alam. Tapi ketika pada manusia, dia menunjukkan sifat Malikun dan sifat Ilah. Bayangkan coba. Artinya tentang rahasia-rahasia ketuhanan secara sempurna tersimpan dalam diri manusia. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 3 ini kita renungkan baik-baik, disitulah kita akan menghantarkan kita kepada pendalaman dan pengenalan tentang ketuhanan. Artinya apa? Setelah kita mengkaji tentang diri kita, maka kita akan terrefleksi, terhubung kepada pengkajian pengenalan kepada ketuhanan. Yang tidak lepas dari 3 fungsi tadi. Dan 3 fungsi ini banyak ditemukan oleh orang-orang di luar Islam juga. Itu. Hanya mereka dalam hal pengertiannya nggak utuh, nggak murni, gitu. Seperti yang ada di Hindu, dia menggambarkan Tuhan itu dalam bentuk 3 bagian dengan istilah Trimurti.
Itu. Begitu juga di agama yang lain sama. Digambarkan juga dengan 3 gambaran ketuhanan, Trinitas. Bayangkan coba. Itu. Begitu juga dalam bangsa-bangsa yang lebih percaya kepada logika. Nah, mereka juga menggambarkan dengan triologinya, ya kan? 3 dasar ilmu pengetahuan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 inilah yang menjadi kunci kita. Dan dengan Al-Qur'an lah menghantarkan kita untuk lebih bisa mengenal lebih dekat lagi, lebih jelas lagi tentang ketuhanan. Gitu. Dihantarkan dengan teori Robun, Malikun, dan Ilah. Nah, kalau kita hubungkan dengan manusia secara lahiriah juga 3 bagian. Bagian pertama fisik, ya kan? Jism. Gitu. Nah, dari jism kemudian bagian yang kedua dalam diri manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau jism masih bisa ada samanya ya, kayak gorila, ya kan, hampir sama manusia itu, ya kan, orang hutan, ya kan, hampir sama bentuknya dengan manusia. Nah, itu. Tapi ke dalam bentuk yang berikutnya akan mengalami perbedaan lebih jauh. Itu dalam bentuk pikir, otak. Nah, manusia juga tidak memiliki jasad dan otak saja, tapi manusia memiliki hati. Artinya apa? Rububiyahnya Allah, Malikunnya Allah, kemudian ilahunnya Allah tergambar dalam diri manusia, dalam fisik, otak, dan hati manusia. Di dalam fisik tersimpan rahasia ketuhanan dalam bentuk rububiyahnya. Dalam otak tersimpan rahasia tentang malikiyahnya. Di dalam hati tersimpan rahasia Allah dalam bentuk ilahiyah. Kalau kita sudah bisa menemukan dan menyatukan antara rububiyah, malikiyah, dan ilahiyah, barulah ketemu yang namanya tentang tauhid. Tentang arti pengertian Tuhan yang utuh. Yang dikenal dengan istilah, dalam pelajaran di kita juga sudah ada ditemukan dengan istilah manunggal. Itu. Manunggal dulu, jangan kaula Gusti ntar dulu. Tuh, nanti bablas, itu bahaya. Pemahaman manunggalnya itu dulu kita harus pahami. Ada manunggal dalam diri kita tentang rahasia ketuhanan. Arti kalau kita renungan dalam fisik kita akan menemukan rahasia rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan yang ada di dalam otak kita, kepala kita akan menemukan rahasia Allah dalam bentuk malikiyahnya. Dan kalau kita renungkan dalam hati dan perasaan jiwa kita akan menemukan Allah dalam bentuk ilahiyah. Kalau kita bisa menyatukan keduanya, barulah kita menemukan akan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, manunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan untuk bisa menemukan, gak cukup dengan menghafal dan membaca, tapi justru lebih banyak merenung dan menghayati serta merasakan apa yang dialami, apa yang terjadi, apa yang beraksi di dalam badan jasad kita, dalam otak pikiran kita, di dalam hati dan perasaan kita. Karena di dalam gerak jasad kita, di dalam gerak pikiran kita, di dalam gerak hati kita tersimpanlah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala secara utuh, baru direfleksikan kepada alam. Tapi di alam cuma ada sifat rububiyahnya, tidak diungkapkan sifat malikiyah dan sikap ilahiyahnya. Seperti itu. Tetapi dalam historis tidak ada manusia tidak berdasarkan peran alam. Artinya ketika kita ingin menuntaskan rububiyah kita tentang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau kita harus berefleksi kepada alam. Makanya ketika orang sedang mencari tentang rahasia-rahasia ketuhanan,
kalangan kaum-kaum tasawuf, mereka banyak berefleksi di alam, bergelut di alam. Seperti itu. Kalau kita dengarkan cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Ghazali menuntaskan kajian tentang tauhid rububiyahnya, tentang makrifat rububiyahnya, itu banyak mereka setelah bergelut beriadoh di alam bebas. Seperti itu. Kalau di zaman di Arab sana di padang pasir. Kalau kita ya jangan nggak ada padang pasir, yang ada di hutan, di gunung, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi inti daripada ajaran Islam. Jadi setiap ajaran yang mengkaji tentang ketuhanan, tentang rahasia Tuhan, itu disebutnya Islam, walaupun bukan dari Arab. Karena Islam pertama kali bukan turun di Arab. Pertama kali turun kepada Nabi Adam alaihi salam yang bukan suku bangsa apapun. Belum ada suku dan bangsa. Diturunkan lagi keturunannya kepada Nabi Isis, diturunkan lagi kepada Nabi Idris, diturunkanlah kepada Nabi Nuh. Yang rahasia suku dan bangsanya apa? Tidak ada juga. Ya walaupun orang saling mengklaim itu bangsa A, ini bangsa B. Nah, silakan saja mengklaim. Hingga terjadi lagi hukum alam, hukum kerusakan, dihapuskan lagi. Timbullah generasi peradaban manusia yang kedua. Nah, peradaban kedua dalam catatan dari sudut Islam dimulai dari zaman Abraham, yang kita menyebutnya Ibrahim alaihi salam. Itu. Yang ketika itu juga belum ada suku bangsanya apa. Itu. Seperti itu. Orang-orang Yahudi mengklaim dia orang Yahudi. Pada saat itu belum ada. Tuh. Nah, Ibrahim mengajarkan kita mengajarkan tentang rahasia tentang Tuhan. Yang Tuhan itu terrefleksi ke dalam diri manusia. Di setiap ajaran yang mencoba untuk menemukan rahasia Tuhan dan menemukan rahasia yang benar, itu disebutnya Islam. Jangan salah, Islam itu bukan agama Arab atau Islam yang ajaran yang turunkan di Arab, bukan. Hanya sejarah perjalanan turun yang terakhir itu, penyempurna dan penutup dari ajaran Islam itu turunnya di Arab. Artinya Islam itu diturunkan Allah ke seluruh dunia. Itu. Makanya banyak kisah kaum-kaum yang lain yang bukan Arab, yang bukan juga Israel, yang bukan juga Ibrahim ada. Seperti Nabi Lut, dia bukan orang. Bukan. Sama dengan Ibrahim, bukan. Dia suku lain, rasnya lain. Kaum-kaum Nabi yang lain, kaum Soleh, kan sama. Itu. Yang kita tidak tahu kepastiannya. Artinya tidak tertutup kemungkinan. Dan itu sangatlah kuat. Ras dari orang-orang Melayu atau Malay, orang-orang Nusantara ini juga dulu ada. Diturunkan oleh Allah seorang Nabi. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Rasulullah SAW pun mengungkapkan sungguhnya Nabi Allah ini banyak ribuan. Tapi yang dijadikan sebagai patokan adalah nabi-nabi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ditutuplah proses kualitas kenabian itu ditutup oleh Allah. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menemukan rahasia Tuhan, berarti dia sudah menemukan inti ajaran Islam. Nah, setelah menemukan rahasia Tuhan, harus terrefleksi dalam rahasia kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, refleksi yang pertama, manifestasi yang pertama, perwujudan yang pertama yang diajarkan oleh Allah
yang diajarkan oleh Islam, yang pertama adalah refleksi dalam hidup berpasangan, hidup berkeluarga. Jadi syariat yang pertama, karya yang pertama, bakti yang pertama, pengabdian yang pertama itu terrefleksi kepada kehidupan keluarga. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah tentang masalah konflik polemik keluarga. Seperti itu. Tapi karena kesabarannya, keyakinannya kepada tauhid, kepada ketuhanan, kepada rububiyahnya Allah, malikiyahnya Allah, dan ilahiyahnya Allah, dia mendapatkan petunjuk rahasia membangun keluarga yang baik. Akhirnya menghasilkanlah sebuah keluarga yang baik, istri yang baik, dan anak yang baik. Diabadikanlah, dibangunlah sebuah monumen untuk mengabadikan sebuah pelajaran tentang ketuhanan yang berefleksi kepada kehidupan nyata dalam kehidupan manusia, kehidupan di dunia ini, yaitu membina, membangun rumah tangga. Dibangunlah yang namanya tempat membina rumah tangga yang namanya Ka'bah. Itu Ka'bah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya disebutnya kubus, bangunan kotak. Tuh, bangunan kotak orang Arab dulu menyebutnya Ka'bah. Oh, seperti itu. Jadi Ka'bah itu dibangun untuk mengabadikan pelajaran Nabi Ibrahim yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, bahwa orang yang bertauhid itu harus berkarya, dan karya yang paling utama adalah membangun keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Karena itulah yang akan menjadi dasar terbangunnya tatanannya manusia, masyarakat, rasnya manusia, dan dunia ini menjadi baik. Karena tatanan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar merupakan tatanan yang pada saat itu paling lemah secara tatanan strata sosiologi manusia. Karena Ibunda Hajar istri dari seorang yang diambil dari budak. Nah, itu. Tapi tetap Allah perintahkan harus diperjuangkan, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh diabaikan. Karena itulah wujud dari tauhid, wujud daripada bertuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri dan anak harus dibangun dengan baik. Maka diberikanlah solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikanlah di situ banyak-banyak pelajaran yang terkait dengan rahasia-rahasia kehidupan manusia dalam membangun kehidupan yang baik di atas permukaan bumi ini. Jadi peristiwa haji dan peristiwa bagaimana rahasia membangun sebuah rumah tangga yang baik. Peristiwa ihram, peristiwa tawaf, sa'i, jumroh, sampai wukuf, itu adalah rahasia-rahasia yang berhubungan nanti tentang ketauhidan yang berefleksi kepada kehidupan rumah tangga, kehidupan berpasangan, kehidupan regenerasi seperti itu. Dan Nabi Ibrahim berhasil melalui ujian yang berat ketika membangun rumah tangga bersama Hajar alaihi salam. Seperti itu. Walau dia berangkat dari sebuah tatanan keluarga yang lemah, dari seorang budak, ya kan, yang pada zaman itu sudah main sia-siakan aja. Yang zaman itu juga keturunan disia-siakan. Karena orang bertahan untuk bisa bertahan hidup pada saat itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ka'bah itu adalah sebuah monumen, sebuah tanda, bukan alat sesembahan. Jangan salah. Itu. Dijadikanlah sebuah ketetapan untuk kita bertapak tilas yang menjadikan wajib bagi orang yang mengikuti Islam. Berarti orang Islam itu harus begitu, harus membangun keluarga yang baik sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar alaihi salam melahirkanlah Ismail yang terus melahirkanlah orang-orang Quraisy yang terus ujungnya ternyata dari Ibunda Hajar yang stratanya begitu tersia-siakan mampu melahirkan generasi terbaik dari seluruh umat manusia, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba, karena berhasil berjuangnya Nabi Ibrahim
mempertahankan keluarganya dari tekanan-tekanan situasi dan kondisi yang sulit pada zaman itu. Bayangkan coba. Karena zaman itu kalau seorang istri sebagai budak tuh nggak dianggap istri, cuma pakaiannya asal pakai aja, gitu. Karena Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama itu kasihan, dia belum bisa melahirkan keturunan. Karena Nabi Ibrahim diberilah hiburan sebagai hiburan. Suaminya nggak nyangka ternyata melahirkan, malah mengandung, konflik besar terjadi. Sedangkan itu adalah merupakan syariat yang utama, wujud dari bertauhidnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah namanya belum ditetapkan oleh Allah pada saat itu, karena penetapan nama Allah itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi dia sudah menemukan adanya Tuhan dalam penemuan yang bersifat batiniah yang jelas, dalam sifat pikiran yang jelas, dalam sifat fisik yang dirasakan dengan jelas, kayak itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terjadi peristiwa haji. Itulah bagaimana gambaran-gambaran mempertahankan tauhid dan mempertahankan aplikasi tauhid itu dalam bentuk membangun keluarga. Seperti itu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang mengenal Allah pasti membangun rumah tangga dan keluarga yang baik. Itu kesimpulan daripada pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam, bersama Ibunda Hajar alaihissalam, membangunlah yang namanya bangunan segi 4 kubus yang dikenal dalam istilah bahasa Arabnya Ka'bah. Oh, jadi Ka'bah itu bangunan segi 4. Terus perintah bangun Ka'bah sebagai tempat kamu beribadah kepada Allah, sebagai pelajaran. Inti ajaran Islam itu adalah membangun kehidupan keluarga yang baik. Itu inti ajaran Islam. Syariat yang utama dari Islam. Seperti itu. Sembahyang nggak ada gunanya kalau tidak membangun rumah tangga keluarga yang baik. Itu tatanan kehidupan manusia yang paling kuat, yang paling terkecil, dan dimulai dari keluar. Makanya Nabi mengatakan, li baiti li jannati. Jadi surgaku, rumahku adalah surga. Artinya apa? Dari rumah itulah aku akan bisa meraih, mendapatkan yang namanya surga. Kehidupan akhirat yang baik. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertauhid, orang yang bertuhan, yang berrububiyahkan, bermalikiyahkan, berilahiyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terrefleksi dalam kehidupan membangun rumah tangga. Makanya membangun rumah tangga itu berat dan memiliki aturan-aturan yang ketat. Seperti itu. Tidak bisa sembarangan-sembarangan. Seperti itu. Yang pertama, wajib sebelum dibangun harus dimulai dengan yang namanya misakon golizo. Sebuah perjanjian yang kuat, perjanjian yang besar yang dikenal dengan istilah akad nikah. Tuh, bayangkan coba seperti itu. Itu di dalam tatanan syariat Islam yang terakhir. Seperti itu. Syariat sebelumnya beda lagi, misalkan golizonya bentuknya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan haji, karena haji itu berasal dari kata hujah, artinya sebuah bukti, sebuah argumentasi, sebuah dalil. Ini bukti nih, hujahnya ini, faktanya ini, gitu. Faktanya dilihat dari rumah tangganya, dari keluarga. Itulah syariat yang pertama, yang terus dijaga dan dibangun oleh nabi-nabi selanjutnya. Karena di sana akan melahirkan tatanan manusia yang
baik dari keluarga. Seperti itu. Nah, disempurnakanlah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap hukumnya sama, masih diperlakukan. Tatanan rumah tangga itu begitu ketat, begitu semakin rapi, semakin lebih kuat. Itu barulah disempurnakan dengan syariat penyempurna membangun sebuah tatanan masyarakat, yaitu yang disebut dengan Madinah. Simbol lambangnya, bangunannya yang dijadikan monumen, dibangunlah masjid. Oh, jadi masjid itu adalah bentuk monumen penyempurna dari seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam itu dibangunlah masjid, tempat berkumpulnya seluruh para keluarga, menjadi sebuah tatanan masyarakat yang satu ras yang sama, suku bangsa yang sama, yaitu manusia. Maka di dalam masjid itu apapun pangkatmu, apapun rasmu, ya kan? Apapun statusnya, semua sama. Bayangkan coba, itulah artinya Rasulullah itu memiliki tugas misi dalam tauhidnya, dalam pengenalannya kepada Allah untuk membangun tatanan masyarakat dunia yang baik. Makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang sebelumnya enggak dibatasi, cuma sukunya aja, keluarga dan sukunya. Tapi Nabi Muhammad dari keluarga pribadinya, keluarganya, sampai sukunya, baru kemudian ke seluruh manusia. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu membangun monumen baru. Makanya bangunnya nggak di Mekah, beda di Madinah. Syariatnya Nabi Muhammad itu adalah membangun masjid di Madinah. Kalau Ka'bah itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, antara Mekah dan antara Madinah, antara Ka'bah dan masjid adalah merupakan satu mata rantai. Seperti itu. Itulah yang namanya Islam. Membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat yang baik dengan tatanan ketuhanan yang memiliki sifat rububiyah, sifat malikiyah, dan sifat ilahiyah yang menyatu dalam diri manusia di dalam alam kehidupan ini, yang terbentuk dalam aplikasi membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang tidak terbedakan oleh ras, suku, dan strata. Itulah yang disebut dengan Islam, rahmatan lil alamin. Seperti itu. Artinya kamu adalah umat yang satu. Semua manusia dasarnya umat yang satu, apapun suku dan rasnya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang tetap masih bisa murni, bersih